Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Andes Satam Surat Maja, yang terhormat Ibu Ketua MT Yasat Panjawi, yang terhormat Ibu-ibu anggota semua Yasin Fadilah Panjawi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah hingga kita bisa bertemu dan berkumpul di studio RRI ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya dan kita semua para pengikutnya yang insya Allah akan menjalankan syariat dan ajarannya dengan istiqomah hingga akhir zaman. Pendengar dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi yang telah hadir di studio ini. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program khusus Ramadan 1443 Hijriah di acara Risalah Berbuka Puasa RRI Serui bersama saya, Ibu Hajah Laili Saadah akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan. Dan di studio ini telah hadir ibu-ibu dari MT Yasin Fadilah Panjawi. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah selalu sehat ya ibu-ibu dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Hadir juga bersama kami Bapak Ustadz Dr. Andes Satam Surat Maja sebagai narasumber untuk sore hari ini. Apa kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya Pak Ustadz. Pendengar dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio sore ini. Topik yang akan kita bahas sore ini yaitu keluarga sakinah mawaddah warohmah. Dan nanti akan saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu semua Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi untuk bertanya langsung kepada Bapak Ustadz. Baik ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan. Kepada Bapak Ustadz, disilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa azamal ahzamal wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ghalibun ala amrihi kataballahu lana laglibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah ya qawiyyu ya matimu syarrul zalimin wa ya min khafina mimman najana fiha hadzal maqam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Alhamdulillah wasyukurillah, pada sore ini kita bersama-sama untuk mengkaji diri kita, terutama dalam keluarga yang diidam-idamkan, keluarga bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hal ini menjadikan target atau tujuan setiap keluarga, sampai-sampai dalam beberapa keterangan hadis, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kalau kita renungkan, selidiki surga itu
yang namanya penuh dengan kenikmatan, tidak ada yang namanya tangis, keluh, atau omelan, cacian, makian. Nah, hal ini tentu tidak begitu saja, ada beberapa hal terutama dalam keilmuan yang menunjukkan bahwa keluarga yang idaman itu bukannya harus diimpikan saja, tapi memang harus kita benar-benar dinyatakan, ya, diusahakan semaksimal mungkin. Sehingga dalam Islam harus kita benar-benar dari mulai memilih calon, kalau kita sudah punya nenek, punya anak, mungkin untuk anak kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Jadi jangan sembarang, ya, ada aturan-aturannya nanti dalam Islam ini. Yang kedua juga dalam keluarga ada trik-trik tertentu, dikarenakan namanya keluarga itu ibarat kapal atau kapal yang berlayar di lautan samudra yang luas, tentu ada namanya bahtera, ada angin, badai, dan sebagainya. Begitupun nanti ada hal-hal yang harus kita miliki, terutama dalam keluarga itu terdiri dari suami, istri, dan anak. Nah, 3 ini yang harus saling komunikasi sehingga tidak ada hal-hal yang luar di mengganggu kesejahteraan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga pendengar dimanapun saya berada, Radio Indonesia Serui yang kami cintai, di bulan Ramadan ini memang harus kita bersama-sama untuk mengupayakan, terutama, ya, samping kita ibadah yang spesial yaitu saum, juga ibadah yang lainnya tidak kurang, terutama untuk menata keluarga kita, sehingga keluarga yang bahagia itu keluarga yang idaman, yang benar-benar diimpikan oleh setiap orang. Mari dengarkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang akan dibacakan oleh ibu-ibu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul azim. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu Majelis Ta'lim Yasin Fadilah Panjabi yang kami muliakan, itu keterangan yang menunjukkan bahwa pernikahan itu dengan awal fangkih, artinya menunjukkan nikahilah
artinya wajib bagi seseorang yang sudah mampu, umurnya sudah lewat 30, 40, sudah sawawa, artinya cukup lahir batinnya. Maka demi menjaga yang namanya zina, maka dia wajib bernikah kalau sudah semuanya komplit. Dikarenakan dalam rukun syarat nikah itu ada 5. Yang pertama calon pengantin istri, yang kedua wali dari istri itu, baru calon pengantin laki. Nah, masing-masing bawa 2 saksi, ijab dan qabul. Itu sudah cukup. Jadi pangkio di sini artinya menunjukkan bahwa pernikahan ini dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman diatur supaya jelas nanti keturunannya, silsilahnya, bin atau binti kesananya. Dalam hal ini dijelaskan fa'in ta'dilu, harus berlaku adil jika punya istri lebih dari 1. Nah, istilahnya sekarang itu dimadu, Bu ya. Mau dimadu mau diracun, Ibu. Tidak ada yang duanya. Dimadu juga ya namanya gitu. Dikarenakan tipe zaman dulu ini Nabi Rasulullah SAW istrinya banyak itu dikarenakan bukan hawa nafsu belaka, tapi menolong. Begitu peperangan, dalam perang Badar, sahabat pada gugur. Pas lebaran, kenapa ini banyak anak yatim dan janda, dinikahi untuk menolongnya. Jadi begitu. Kalau sekarang nikah itu karena ya dandannya, cantiknya dan sebagainya. Sehingga itu. Selanjutnya ibu-ibu, bagaimana tujuan dalam hidup dan kehidupan, terutama dalam rumah tangga. Nah, ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Yang ibu-ibu nanti akan bacakan. Silakan ibu-ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenisnya sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, tujuan pernikahan tadi justru memang sudah jelas. Kalau dalam pernikahan itu sakinah, mawadah, warahmah. Sakinah itu, sakin artinya tenang, tentram. Yang tadinya gulinda, resah, gelisah, cuman hayalan dan sebagainya, mimpi. Tapi begitu nikah akan timbul ketenangan, baik seorang lakinya atau seorang istrinya. Sehingga dengan tujuan pernikahan ini, ketenangan pun akan datang. Yang kedua, mawadah. Sudah jelas dalam pernikahan itu harus ada yang namanya cinta. Jangan ada macam kawin paksa, zaman Siti Nurbaya dulu. Sekarang itu ada rasa cinta ya, cinta di antara dua jenis makhluk ini, sehingga akan menimbulkan nantinya rahmah, mawaddah, warahmah. Cinta, rahmah itu kasih, sayang. Kalau sayang ini tanpa ada ujungnya. Kalau cinta itu paling 1 minggu istilahnya kalau kadar ininya. Tapi kalau rahmah seumur hidup. Ibarat seorang ibu
pada anaknya. Walaupun anaknya pun sudah banyak dan anak-anak lagi cicit, begitu ketemu dengan anak ya tetap anak. Nah itu kasih sayangnya seorang ibu kepada anak. Sehingga dalam tujuan rumah tangga yang ideal ini harus menciptakan, mengusahakan sakinah, mawadah, warahmah. Kalau hidupnya di dalam keluarga sebaliknya, nah itu yang biasa timbul, ada berbagai macam, ada talak, ada macam-macam ya. Nah, dikarenakan kurang pempersiapan dari awalnya. Yang penting nikah aja kadang-kadang begitu. Dikarenakan ada juga yang di satu kampung macam dijodoh-jodohkan. Tahu-tahu ini mamahnya dengan mamahnya, bapak dengan bapaknya. Nanti kita kalau sudah punya anak ya kita sama-sama. Nah, kadang-kadang begitu. Itu ada yang memang ya bagus, ada juga ya sebaliknya. Kadang-kadang menyalahkan kepada orang tuanya. Dikarenakan tidak sakinah, tidak mawadah, tidak rahmah, tidak nyetrum istilahnya sekarang itu. Silahkan ibu-ibu yang lainnya barangkali ada pertanyaan. Baik ibu-ibu, mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Fitri, saya mau bertanya Pak Ustadz, persiapan apa yang harus disiapkan untuk melangsungkan suatu pernikahan? Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja berada dan ibu-ibu Majelis Ta'lim Fadilah Yasin Fadilah Panjawi, ini memang harus kita upayakan sebagai orang tua ya, sebagai juga calon harus persiapan, dikarenakan Rasulullah juga memberikan sinyal-sinyal dalam hadisnya, tungkihul mar'ati bi arba'atin khisolin, nikahilah perempuan atau laki-laki kalau yang layaknya itu 4, yang punya 4 macam kriteria. Pertama, jamaliha. Kalau perempuan jamaliha itu, jamal itu cantik. Kalau laki-laki jamil, bapak jamil, ganteng, cantik dan ganteng. Dulunya juga kan Abi Adam, Ummi Hawa. Ini ganteng-ganteng semuanya. Cuman kesininya banyak keturunan sesuai dengan area di mana ada yang panas dingin. Itu pertama dan utama kali kita melihat dulu, jangan sampai kita membeli kucing dalam karung. Artinya tidak tahu, bukan nikah saja. Tahu-tahu umpamanya kalau di hatinya memang sudah lillahi ta'ala tidak ada masalah. Tapi dia umpamanya maunya A, begini tipe-tipenya, tahu-tahu nah tidak sesuai. Maka dalam hal ini lihat dulu ya. Lihat, pandang. Maka dalam Islam juga silahkan untuk melihat karakternya, melihat tubuhnya dengan orang lain itu. Yang kedua, 5 liha, kalau bisa lihat hartanya, bekalnya. Sehingga nanti kalau sudah rumah tangga tidak menyusahkan orang tua atau besan. Artinya kalau bisa sekarang itu kerja dulu ya ada mapan. Ya, sehingga kalau rumah tangga itu dikarenakan keluarga yang beda, yang baru, pengalamannya belum ada, nanti orang tuanya pun juga harus turun. Apalagi kalau sudah punya momongan, punya anak, artinya nanti berubah lagi statusnya jadi cucu ya kalau ibunya. Nah ini yang kedua, bila mana umpamanya biaya atau belum bekerja mapan, masih serabutan, nah ini kadang-kadang jadi masalah juga. Dikarenakan kalau kadal fakru ayakunal kufro, kalau fakir itu nyaris kepada kekufuran. Yang ketiga, wali nasabiha, harus kita benar-benar upayakan cari nasab keturunan yang baik-baik, bibit, bobot, bebet. Artinya dari atas itu keturunan yang baik-baik, yang soleh-soleh kalau bisa. Jangan sampai tidak tahu rimbanya, artinya bapaknya juga enggak ada, mamanya enggak ada, apalagi kakek neneknya. Nanti kan susah ininya.
Apalagi marga sekarang. Kalau umpamanya di sini ada marga tertentu, ada Bapak Wanggai, kesananya turunan. Kalau umpamanya di Jawa juga ada kesananya turunan, ada Syekh, ada Habib gitu kan. Ada kalau dari Banten tuh bagus dan sebagainya, itu ciri khas. Nah, ini dijaga biasanya. Sehingga turunan ini pun dari zaman dahulu bangsa Quraisy. Ini keturunan Quraisy yang benar-benar disegani dan lain sebagainya. Yang ketiga itu, yang keempatnya adalah wali diniha. Ini yang paling penting, agamanya, kepercayaannya. Sehingga yang empat ini fagfar lidatidin, ambil agamanya. Dikarenakan kalau cantik itu relatif, yang kedua harta juga bisa dicari, keturunan juga tidak menjamin semuanya. Kalau agama, nah itu. Sehingga tidak sah nikahnya kalau belum mukmin. Jadi dalam hal ini harus benar-benar kita lihat macam tadi, dan dindunya, dandannya, dunjanya dan agamanya. Itu ibu diantaranya. Silakan yang lain. Baik ibu-ibu, mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Farud, Pak Ustadz, ingin bertanya, tip-tip apa saja yang bisa menuju keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majlis Ta'lim Yasin Fadilah Panjawi yang kami cintai dan pendengar di masih berada, ini perlu sekali trik atau tip atau istilahnya bahasa sekarang resep. Kalau masak saja tanpa resep tidak keruan rasanya, terlalu banyak garam, asin. Untuk itu keluarga juga ada tip-tipnya. Yang pertama dan utama, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga masing-masing pihak antara suami istri, harus tip pertama itu mengedepankan yang namanya kewajiban. Nah, kewajiban baru menuntut hak. Jadi mendahulukan pengabdian, baru mencari hak. Pengabdian dulu. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 5 Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, hanya beribadah kepada Allah, artinya pengabdian dulu. Wa iyyaka nasta'in, baru minta pertolongan. Bekerja dulu, baru minta yang namanya insentif atau gaji atau sebagainya. Sehingga bagi seorang suami nih, seorang muslim harus merasa bangga dan bahagia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah. Yang hak yang benar-benar juga kewajiban terhadap keluarganya. Keduanya ini adalah satu yang sangat penting. Dari kedua kewajiban itulah manusia memperoleh haknya nantinya. Sehingga nafkah lahir batin, juga pergaulan dengan baik, ya, dan seterusnya, bahwa suami ini akan merasa bangga dan bahagia jika dalam suasana keluarganya bisa menafkahkan hartanya, juga bisa mempergauli dengan baik dan patut, juga senang. Jadi sampai Rasulullah menjelaskan sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga saya. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Itu. Silakan yang lainnya. Ada yang lain Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dwi mau bertanya Bapak. Bagaimana pesan dan kesan untuk menuju keluarga sakinah, mawadah, dan warohmah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ibu-ibu yang namanya orang tua kepada anak,
Begitupun yang lainnya. Kalau keluarga baru biasa dia suka memberikan pesan dan kesan. Dalam keluarga ini nanti akan terdapat berbagai macam macam kejadian. Nah, bukannya dulu waktu pertama kali ada yang namanya bulan madu. Kalau bulan madu itu katanya dengar tidak ada yang namanya salah, tidak ada yang namanya keluh, tidak kesah. Semuanya itu enak, sedap, sudah tidak ada ininya. Sehingga kalau dalam bulan madu dijelaskan dalam seorang penyair, ya lailtul ya naum, ya subkib la tapum. Wahai malam, panjangilah kamu, wahai tidur, hilangkanlah kamu, dan subuh berhentilah kamu. Nah, seolah-olah ingin seterusnya begitu dalam surga. Namun yang namanya bulan madu itu harus diyakini keindahan itu tidak kekal. Tidak kekal. Jadi bulan madu itu tidak selamanya. Sehingga Rasulullah bersabda, yaumulaka wa yaumun alaika. Sehari menyenangkan kamu dan sehari yang lain menyusahkan kamu. Jadi pesannya dalam mengurangi bahtera kehidupan yang penuh dengan problematika, artinya selalu banyak masalah, yang selalu mengalami pergantian, senang, ada susah, ada tawa, ada tangis. Itu secara manusiawi. Sehingga bersyukurlah kepada Allah ketika bahagia menyelimuti, alhamdulillah, ya, sampai keluarga kita selamat dari berbagai macam problema. Begitu. Jadi terima kasih kepada Allah. Sampai berikanlah napas kehidupan dalam kehidupan rumah tangga kita ini dengan sering banyak kita zikir, banyak fikir. Jadikanlah Al-Quran menjadi bacaan tiap pagi dan sore. Jadikanlah sholat malam sebagai ibadah yang istiqomah. Jadi sebaliknya bila suasana tidak menyenangkan, harus tetaplah bersabar. Bersabar, jangan putus asa. Karena putus asa adalah dosa dan perbuatan setan. Sedangkan orang-orang yang sabar akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan dan kesan di sini, kebahagiaan rumah tangga ini harus diusahakan, bukan hanya diimpikan. Kebahagiaan rumah tangga akan tercapai bila mengedepankan kewajiban daripada menuntut hak. Itu mudah-mudahan ibu-ibu kita ini termasuk benar-benar mendapatkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Amin. Barangkali itu, silakan yang lainnya. Terima kasih, mungkin sampai di sini ya ibu-ibu untuk tausiah sore hari ini. Dan ini mungkin sedikit gambaran untuk kita semua bahwa kita memang harus saling menerima kekurangan dan kelebihan dari pasangan kita masing-masing untuk menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirnya sampai di ujung acara hari ini, namun sebelum kita berpisah, mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Bapak Ustadz. Silahkan. Marilah ibu-ibu dan pendengar yang masih berada, mumpung bulan suci Ramadan, kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Semoga keluarga kita Allah jadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Anak cucu kita Allah jadikan anak solihin dan solihat. Amin. Allah berikan keberkahan rizki yang berbarokah. Amin. Sehingga kita gemar sodakoh dan kita cepat dipanggil ke Mekah, ke Madinah. Amin. Untuk melaksanakan ibadah haji dan umrohnya. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafiqu fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa izzika wa 'azim sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim, kami semua kumpul semuanya majlis ta'lim Yasin Fadilah Panjawi di hari ini. Tiada lain tidak bukan untuk mengkaji ayat-ayat-Mu ya Allah, terutama dalam keluarga kami. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami semua dan pendengar kalian di mana berada keluarga yang bahagia, keluarga yang idaman, keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah anak cucu kami anak yang solihin, yang solihat,
yang bisa menggembirakan kami di dunia dan akhirat, sehingga kami benar-benar bangga dan punya tabungan nanti di akhirat walaupun kami sudah tiada. Anak kamilah yang berikan doa kepada kami. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Pendengar di rumah dan ibu-ibu Majelis Taklim Yasin Fadilah Panjawi yang hadir di studio ini, sampai di sini perjumpaan kita yang telah berkenan hadir pada kesempatan sore ini. Saya Ibu Hajah Leli Saadah yang selaku pembawa acara sore hari ini. Bila terdapat salah kata ataupun sikap yang kurang tidak enak di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana bi fadlillah.